Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-imam النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين وعن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. Artinya dari Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda atau berkata, "Inni la aqumu ila shalah." Sesungguhnya saya terkadang berdiri untuk melakukan salat berjamaah sebagai imam. Wa uridu an utawila fiha. Dan terkadang saya berkeinginan untuk memanjangkan salat ala kadarnya, barakallahu fikum, yakni tidak berlebihan sebagaimana ketika beliau salat sendirian. Fa asma'u buka as-sabiyyi, tetapi ketika saya mendengarkan tangisan anak kecil, fa tajawwaza fi salati karahiyatan asyqa ala ummih, saya pun memperpendek salatku, yakni bacaanku, karena saya khawatir akan memberatkan ibunya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini salah satu contoh, barakallahu fikum, daripada rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin raufun rahim, maha penyayang dan maha pengasih, sangat menyayangi dan sangat mengasihi kaum mukminin. Salah satu contoh daripada kasih sayangnya beliau terhadap kaum mukminin adalah yang diterangkan oleh Abu Qatadah di dalam hadis ini. Terkadang beliau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau berdiri melakukan salat sebagai imam, di belakangnya makmumin. Beliau ingin memanjangkan, ternyata terdengar suara bayi, suara anak kecil di belakang. Beliau pun memperpendek bacaannya karena khawatir, barakallahu fikum, akan memberatkan, akan membebani ibu sang anak ini. 6. Salah satu contoh daripada, barakallahu fikum, rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, dan secara khusus adalah ad-dha'ifan, yakni al-mar'at was-sibyan, dua makhluk yang lemah, yakni kaum wanita dan anak kecil. Sampai sedemikian rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fana'am. Tayyib. Hadis ini juga menunjukkan, barakallahu fikum, jawaz hudurin nisa'il masajid, menunjukkan bolehnya kaum wanita datang ke masjid. Datang ke masjid. 6. Salat berjamaah, dan mereka juga akan mendapatkan keutamaan salat berjamaah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian melarang kaum wanita ketika mereka minta izin untuk ke masjid. Di jalan aman, di masjid aman, barakallahu fikum, tidak berbaur dengan laki-laki. Hanya saja seperti yang sering kita jelaskan, barakallahu fikum ya ikhwan, di zaman kita sekarang terus terang banyak laki-laki yang dikalahkan oleh wanita. Masjid sepi dari wanita. Tidak ada wanita satupun. Laki-laki ya paling 1-2. Cuman wanita nggak ada satupun. Illa man rahimallah. Ada juga masjid yang ramai jamaahnya. Cuman serame-ramenya jamaah masjid biasanya tetap laki-laki yang ramai. Wanita sepi masjid. Apa dalilnya? Dalilnya salatnya wanita yang paling afdal di rumah katanya. Tapi coba masuk pasar. Coba masuk pasar. Laki-laki boleh dihitung dengan jari. Mulai dari penjualnya, mulai dari pembelinya, mulai dari kulinya, mulai. Laki-laki paling pagi hari nungguin mobil datang untuk tenaga mikul, habis itu pergi. Dari pagi sampai sore barakallahu fikum wanita isinya. Enggak pernah berdalil lebih baik di rumah. Lihat pasar. Yang paling ramai barakallahu fikum perempuan. Lihat swalayan. Yang paling ramai barakallahu fikum perempuan. Enggak pernah berdalil di rumah lebih afdal daripada keluar. Wa barakallahu fikum, terkadang suami pun juga pasrah. Ya sudahlah. Berhubung karena dalilnya kuat, ya saya lemah aja udah. Dan ini barakallahu fikum, sesungguhnya kita sebagai suami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian wahai laki-laki pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Naam. Istri tidak pernah mau dibonceng oleh suaminya, diajak ke masjid, tidak pernah mau. Tidak pernah hadir di masjid, entah salat wajib maupun salat tarawih, tidak. Tapi kalau pakai motor keliuran sendirian, biasa. Suaminya pun ridha begitu aja. Fana'am barakallahu fikum, semestinya wanita, kalau memang dia ingin keluar rumah barakallahu fikum, mestinya adalah ke masjid. Salat jamaah, salat barakallahu fikum tarawih kalau di bulan Ramadan seperti ini, supaya mereka juga timbul semangat. Timbul semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun situasinya ketika dia salat berjamaah dalam keadaan ramai akan berubah. Semangat pun akan bertambah barakallahu fikum dibandingkan dia salat sendirian di rumah. Tetapi memang demikianlah kenyataan. Demikianlah memang barakallahu fikum kenyataan. Pesta yang paling banyak, yang paling tampil lebih duluan kaum wanita. Paling ramai wanita duluan. Datang, bau parfumnya 2 km udah kecium. Lewat 5 km masih kecium. Kayak toko emas berjalan. Kalung 3 tingkat. Yang pendek, panjang dikit, panjang lagi satu. Gelang lagi, gelang bukan hanya di tangan, di kaki lagi. Bajunya lengannya dicincing dikit biar kelihatan gelangnya, kinclong-kinclongnya. Fala haula wala quwata illa billah. Giliran ke masjid, saya pernah dengar ustadz katanya wanita itu sholatnya paling baik di rumah. Dalilnya mantap sekali. Dalilnya mantap sekali. Ini dalil barakallahu fikum tidak pada tempatnya. Artinya namanya wanita semakin jauh
dari barakallahu fikum pandangan laki-laki dengan pandangan yang merangsang laki-laki lebih baik. Itulah yang terbaik bagi dia dan juga seperti barakallahu fikum di dalam salat. Hanya saja begitulah kebalik memang di zaman sekarang. Wanita boleh barakallahu fikum datang salat di masjid untuk menyaksikan. Rasulullah enggak melarang wanita, enggak memerintahkan mereka kalau datang ke masjid jangan bawa anak, enggak juga. Enggak juga menyuruh mereka pulang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rahmatnya ketika beliau mendengar tangisan bayi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingkas bacaan di dalam salat. Rahmatan bihinna, sebagai rahmat terhadap para ibu. Naam. Dari sisi lain barakallahu fikum memang membutuhkan perhatian dari kaum laki-laki. Juga hadis ini menunjukkan barakallahu fikum jawaz idkhalis sibyan lil masajid. Menunjukkan bolehnya mengajak anak kecil, bolehnya mengajak anak barakallahu fikum ke masjid dengan syarat tidak mengotori masjid, dan juga barakallahu fikum syarat yang lainnya yang disyaratkan oleh para ulama. Yang jelas al-ibrah, kalau kita mengatakan barakallahu fikum anak kecil tidak boleh masuk masjid dengan alasan ganggu, anak kecil tidak boleh masuk masjid dengan alasan ngotorin masjid, ini dalil nggak kuat. Bisa aja kita katakan, bagaimana sekarang kalau ada orang gede masuk masjid, habis nyemplung got langsung masuk masjid, kira-kira gimana? Kita pakai dalil ini. Dari comberan kakinya hitam semua, seabadan hitam semua, langsung masuk karpet masjid. Ada yang larang? Jangan, bukan anak kecil kok. Kata Ustaz kan anak kecil aja yang nggak boleh. Intinya barakallahu fikum, entah anak kecil, orang besar, barakallahu fikum, intinya adalah menjaga kebersihan masjid. Intinya bisa menjaga kebersihan. Membiasakan anak kecil barakallahu fikum. Adapun hadis jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, hadis dilemahkan oleh para ulama. Jauhkan masjid-masjid kalian dari anak kecil dan orang gila. Hadisnya lemah dan juga bertentangan dengan hadis ini. Rasulullah enggak menyuruh mereka kaum wanita untuk besok-besok kalau datang ke masjid jangan bawa anak kecil, jangan. Enggak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menyemangatkan mereka barakallahu fikum, menyemangatkan kaum wanita, kaum para ibu yang membawa anaknya, membangkitkan semangat mereka dengan memberikan perhatian yang maksimal kepada mereka, di mana beliau tadinya mau memperpanjang bacaan dalam salat karena mendengar tangisan anak kecil diperpendek. Artinya dari sini barakallahu fikum orang paham begitu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fana'am, sehingga tidak terkesan barakallahu fikum ada tekanan, tidak terkesan barakallahu fikum ada keberatan, karena mereka melihat sendiri bagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan juga di dalam hadis ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa yang namanya orang merubah niat dalam masalah-masalah seperti ini dalam salat enggak ada masalah. Tadinya mungkin salat niatnya mau membaca tabarak misalnya, ternyata begitu salat ingat kalau ada janjian sehingga dia harus mempercepat salat. Kemudian dia merubah dari tabarak menjadi qul huwallahu ahad. Misalnya enggak mempengaruhi sama sekali amalan barakallahu fikum. Rasulullah bermaksud ingin memanjangkan bacaan, ternyata ketika mendengar tangisan anak kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam memperingkas salatnya. Enggak merubah keutuhan salat. Lain kalau memang niat barakallahu fikum yang tadinya dari wajib pindah ke sunnah di dalam salat, atau dari sunnah pindah ke wajib, kecuali harus dimulai dari awal. Tapi kalau masalah-masalah seperti ini pergantian niat, yang tadinya mau memanjangkan salat kemudian diperingkas, yang tadinya membaca surat yang panjang kemudian pendek karena adanya masalah,
masuk di dalam salat dengan niat mau membaca surat Nun sampai selesai, barusan membaca Nun wal qalami wa ma yasturun, dengar anaknya atau mungkin menyaksikan anaknya megang pisau, mainan pisau di hadapannya, dan dia enggak mungkin bisa mengejarnya. Tidak ada alternatif kecuali barakallahu fikum, imma dia membatalkan salat atau menyempurnakan salat tapi dengan memperingkas bacaan, daripada dia enggak khusyuk. Demikian barakallahu fikum ya ikhwan, rahmat Rasul, rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini menunjukkan juga barakallahu fikum ya ikhwan bahwa yang namanya rahmat jangan hanya tunjukkan kepada anakmu sendiri aja, tetapi kepada anak kita dan anak-anak kaum muslimin. Anak-anak kaum muslimin. Sebagian orang barakallahu fikum terkadang demikian, sama anaknya rahmat, tapi kalau sama orang lain kayak serigala melihat kancil aja, galak. Ini enggak benar. Rasulullah melihat di sini, mendengarkan tangisan anak kecil, beliau pun memperingkas salatnya. Kita ambil satu hadis lagi yang ringkas ini yang berikutnya. Qala wa an Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai'in فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ رواه مسلم. Keutamaan di hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, keutamaan salat subuh. Kata Rasulullah dari hadis Jundub ibnu Junadah ibnu Abdullah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan salat subuh secara berjamaah, di dalam lafaz Muslim secara berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam lindungan dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Zimmah, jaminan perlindungan dan keamanan dari Allah. Subhanallah, luar biasa. Jangan kemudian dibayangkan barakallahu fikum, kalau seperti itu artinya enggak bakal kena penyakit, enggak kesandung batu, enggak akan ada yang jahat, enggak. Artinya yang namanya keamanan enggak mesti di dunia, tetapi yang namanya keamanan lebih dari itu adalah keamanan akhirat. Fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu fi dhimmatihi bi syai'in. Maka hati-hatilah kalian, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencari kalian di dalam naungannya, dalam lindungannya dengan sekecil apapun. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu. Karena barang siapa yang dicari oleh Allah dari perlindungannya atau dalam perlindungannya, maka mesti akan mendapatinya, dan kalau sudah mendapatinya akan dimasukkan atau ditelungkupkan ke dalam api neraka Jahannam di atas wajahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini barakallahu fikum seperti yang tadi kita jelaskan menunjukkan keutamaan salat subuh. Di antara salat 5 waktu sehari semalam ya ikhwan, yang paling afdal salat apa? 2 salat yang paling afdal. Salat subuh sama salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat 2 waktu dingin, dia akan masuk surga. Yakni maksudnya salat berjamaah. Salat yang pertama barakallahu fikum adalah salat subuh. Salat yang kedua salat asar. Kenapa dinamakan bardain? Karena salat subuh adalah pergantian dingin malam dan masuknya dingin pagi. Asar adalah barakallahu fikum mulai masuknya dingin malam dan hilangnya barakallahu fikum panas, sehingga dari panas satu hari ini tiba-tiba dingin. Mungkin kalau di tempat kita di Indonesia enggak begitu terasa, apalagi di Tegal sini banyak ponggol setan yang bikin panas.
mungkin nggak terasa. Tetapi kalau daerah-daerah barakallahu fikum seperti di Timur Tengah sana sangat terasa sekali. Sangat terasa. Sehingga Rasulullah mengatakan man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang salat 2 waktu dingin, dia akan masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Allah memerintahkan untuk menjaga salat dan secara khusus adalah salat al-wusta, yakni salat asar. Salat asar. Menunjukkan 2 salat ini lebih utama dibandingkan salat-salat yang lainnya. Bukan berarti salat yang lainnya boleh ditinggalkan sekali-kali, yang penting yang 2 ini dijaga lah. Bukan itu maksudnya. Karena rukun Islam ada 5, menegakkan salat 5 waktu sehari semalam. Dari TK kita udah pelajari itu. Kata Rasulullah di hadis ini, barang siapa yang salat subuh di dalam sebagian riwayat Muslim fi jamaah, di dalam jamaah, salat berjamaah, maka dia dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Memang waktu subuh paling enak ngorok. Kalau orang enggak terbiasa, barakallahu fikum, berat untuk bangun salat. Karena memang pada saat jangankan makmum, imam masjid kadang banyak yang libur waktu salat subuh, Pak. Jangankan makmumnya, imamnya kadang banyak yang libur waktu subuh. Sehingga karena makmum, ya namanya makmum ngikutin imam. Imam ngorok, salat libur. Nggak ada azan, nggak ada imam, nggak ada makmum, selesai. Fala haula wala quwata illa billah. Ini adalah salat yang paling berat bagi kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 waktu salat ini. Naam. Padahal demikian besar keutamaannya yang namanya salat subuh. Membuka pagi kita dengan zikrullah. Kata Rasulullah di dalam hadis yang sudah kita lewati di awal kitab Muslim yang baru kita lewati di kitab Tahara, dari hadis Abu Malik Al-Harith Al-Ash'ari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiqahu aw mubiquha aw mubiquha. Kata Rasulullah, setiap orang yaghdu, mesti dia bangun di pagi hari. Di antara mereka dan masing-masing ba'i'un nafsah, bangun di pagi hari ini barakallahu fikum, masing-masing menjual dan menyodorkan dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Ada yang memerdekakan dirinya dari api neraka, ada yang membinasakan dirinya dengan api neraka. Yang memerdekakannya, yakni yang membuka harinya, yang menjemput sinar siang dengan salat subuh, zikrullah, zikir setelah salat subuh, apalagi kalau lebih dari itu barakallahu fikum, zikir pagi dan sore, apalagi kalau lebih dari itu kemudian dia membaca Al-Quran sampai kemudian terbit syuruk, terbit matahari, dan salat duha atau yang diistilahkan sebagian ulama salat syuruk yakni indal isyraq, terpancarnya cahaya pagi, cahaya matahari, salat, kemudian pulang ke rumah, betapa besar keutamaannya dan luar biasa pahalanya. Membuka pagi sebelum melakukan aktivitas apapun dengan zikrullah azza wa jal. Naam. Au mubiquha, ada yang membinasakannya. Membuka pagi dengan maksiat, menjemput pagi hari barakallahu fikum dengan memikirkan maksiat, menyambut pagi hari barakallahu fikum dengan dunia, tidur memikirkan dunia, dalam tidur mimpi dunia, ngelindur pun ngelindur dunia, bangun-bangun maksiat, naudzubillah. Manusia gratis akan seperti ini. Enggak pernah mikir. Pokoknya yang penting lapar makan gitu aja. Ngantuk tidur gitu aja. Enggak pernah berpikir saya ini tercipta untuk apa sih? Kalau cuma untuk makan minum, banyak di hadapan saya di luar sana yang bisa makan minum. Semut bisa. Ayam bisa.
mestinya minimal berpikir, saya ini manusia mbok malu sama kambing misalnya. Apa yang membedakan kita ini? Yang membedakan barakallahu fikum adalah kita diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum demikian mestinya kita menyadari bahwa kehidupan kita Allah Azza wa Jalla hanya meminta dan menuntut dari kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah enggak pernah meminta barakallahu fikum harta kita, meminta berapa persenan, meminta pajak, enggak pernah. Yang Allah inginkan adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mengeluarkan harta kita pun juga karena ibadah, artinya sebatas dalam zakat yang sangat minim ukurannya, karena memang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga kita benar-benar sebagai muslimin harus komitmen di dalam menjaga ibadah kita secara khusus adalah as-salawatul khams, salat 5 waktu sehari semalam, dan juga jangan hanya merasa cukup. Kadang orang seakan-akan mungkin prinsipnya gitu sih. Kadang-kadang istrinya udah ngingatin. Pak, itu udah azan subuh pak. Udah lama. Saya sholat aja udah mending kok ribut itu loh. Gimana ayo? Kadang-kadang juga istrinya janda. Coba dulu suamimu gak sholat sama sekali kan? Saya sholat aja udah mending kok masih aja ke masjid. Yang penting kan sholat. Ya namanya perempuan gak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa ya udahlah. Daripada suamiku kafir katanya. Kadang demikian. Ini menunjukkan barakallahu fikum sadaqallahul azim wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kata Allah, memang dasarnya manusia ini pintarnya berjidal, berdebat. Pintarnya, pandainya cari masalah. Ada aja jawaban. Padahal kalau seandainya barakallahu fikum orang yang baik hati, orang yang waras, terima kasih banyak engkau telah membantu saya di dalam menjalankan ibadah. Fana'am nas'alullah azza wa jalla an yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yujannibana munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal asqam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.